Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah, mengapa umat Islam yang satu kalimat syahadat, satu kiblat, satu kitab, dan satu nabi kini berselisih seolah tak satu iman? Mengapa masjid yang dibangun atas nama tauhid justru berubah menjadi medan perdebatan, bahkan perpecahan? Dan mengapa ayol ikhwah seolah kebenaran itu hanyalah milik satu kelompok saja, satu ceramah saja, satu paham saja, seakan syurga pun dikunci oleh lidah sebagian kecil umat? Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, seorang ulama besar dari negeri Syam, menulis dengan hati yang luka namun tetap tenang, yaitu Ar-Ra'd 'ala al-Mukhalif, sebuah karya yang bukan sekedar membantah tapi juga menasehati, bukan sekedar menjawab tapi mengobati. Ayul ikhwah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini tidak datang membawa pedang, tapi membawa goresan pena. Tidak datang dengan retorika debat, tapi dengan tangisan ilmu. Ia memulai dengan seruan agar umat Islam tidak menggadaikan ukhuwah hanya karena perbedaan furaiyah, cabang-cabang di dalam urusan agama. Ia menulis, laisa kullu ma khalafaka dhalal wala kullu ma jahaltahu bid'ah. Tidak setiap yang berbeda denganmu itu adalah kesesatan, dan tidak setiap yang tidak kamu ketahui adalah bid'ah. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa dalam kalimat itu seakan menampar halus wajah-wajah yang selama ini ringan di dalam membid'ahkan, menggampangkan vonis sesat terhadap sesama kaum muslimin. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu kritik beliau terhadap fenomena fanatisme terhadap pembagian tauhid yang tidak dikenal oleh para imam salaf, yaitu tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat, yang dirangkai menjadi alat takfir. Padahal para imam terdahulu seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad tidak mengenal pembagian itu dalam bahasa mereka. Mereka tidak menyibukkan diri dengan klasifikasi rumit yang kemudian akan menjadi bahan pertengkaran. Mereka justru lebih sibuk mendidik hati dan amaliyah umat. Al-Buti bukan menolak tauhid, bukan, tapi beliau menolak ketika tauhid dijadikan senjata untuk menembak saudaranya sendiri, apalagi jika itu dibungkus dengan label pemurnian, tapi isinya justru merusak adab, merusak keluarga, memecah jamaah. Beliau juga menyoroti bagaimana budaya membid'ahkan amalan-amalan yang sudah turun-temurun menjadi bagian daripada khazanah umat Islam itu, seperti berzikir berjamaah, tahlil, maulid, doa setelah salat berjamaah. Apakah semua itu bid'ah dhalalah? Apakah semua yang tidak dilakukan Nabi berarti sesat? Apakah kita lebih paham agama daripada Imam Nawawi, Imamul Ghazali, dan ribuan ulama salih lainnya yang membenarkan amalan-amalan itu? Imam Syafi'i pernah berkata, al-bid'atu bid'atan, bid'atun mahmudah wa bid'atun madhmumah. Bid'ah itu ada dua, ayuhal ikhwah. Ada yang terpuji, ada pula yang tercela. Tetapi ayuhal ikhwah, mengapa hari ini sebagian umat, sebagian orang memukul rata semuanya sebagai bid'ah yang sesat? Apakah kita kehilangan kedalaman ilmu kita atau kehilangan kelembutan di dalam hati kita? Ayul ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam tulisannya Al-Buti, ia melihat bagaimana masjid-masjid saling membid'ahkan satu dengan yang lainnya. Satu kelompok keluar dari jamaah hanya karena imamnya berdoa selepas salat. Ia menyaksikan kaum muda yang belajar dari ceramah-ceramah potongan-potongan video, lalu dengan mudah menyalahkan ayahnya sendiri, gurunya sendiri, tetangganya sendiri karena tidak sesuai dengan manhajus salaf, katanya. Padahal salaf itu artinya mulia.
Tapi bukan berarti semua yang mengaku salafi itu benar adanya. Lalu siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut beliau ayyuhal ikhwah? Ahlus Sunnah wal Jamaah bukanlah yang mengaku-ngaku, tapi yang berdiri di atas jalan ilmu yang diwakili oleh para imam Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, para ulama 4 mazhab fikih, dan para sufi yang bersih daripada al-ghuluw fid din. Mereka tidak keras tapi tegas. Mereka tidak mudah mengkafirkan tapi mendidik. Mereka tidak menyibukkan umat dengan perdebatan tapi membangun roh Islam yang hidup. Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Laisal maqsud min al-fiqh kathratul jadal, walakin tadhhibun nafas wa tathhirul qalb." Imam Al-Ghazali pernah berkata, bukan maksud daripada fikih itu sendiri adalah memperbanyak perdebatan, tapi untuk membersihkan jiwa dan mensucikan hati kita. Inilah pesan ayyuhal ikhwah daripada Syekh Al-Buti. Mari kita kembali kepada umat ulama yang waras, yang luas akan ilmunya dan lembut hatinya. Jangan biarkan kita diseret oleh semangat muda yang kencang, tapi dangkal akan ilmu. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita sudah cukup banyak musuh dari luar sana? Haruskah kita saling menebas dari dalam tubuh umat Islam itu sendiri, ayyuhal ikhwah? Mengapa kita tidak menteladani Nabi yang ketika berhadapan dengan kaum musyrik sekalipun beliau masih berkata, Allahumma hdi qaumi fa innahu qaumul la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Apalagi dengan sesama kaum muslimin yang cuma berbeda cara berzikirnya, ayyuhal ikhwah. Sungguh ironi. Buku ini yaitu Ar-Rad 'alal Mukhalif bukan sekadar sebuah bantahan. Ia adalah panggilan nurani agar kita kembali ke jalan tengah, jalan para alim ulama, bukan jalan para penggiring emosi. Mari kita perbanyak adab sebelum debat, kita kedepankan ilmu sebelum vonis, dan kita bangun ukhuwah sebelum menyebarkan fatwa yang sesat. Karena pada akhirnya Islam ini lebih luas daripada satu kelompok dan lebih indah daripada satu madhab. Islam ini rahmatan lil alamin, bukan murka lil mukhalifin. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga senantiasa bermanfaat untuk kita, agar kita menjadi umat yang kukuh, yang senantiasa membanggakan bagi dunia, membangun peradaban Islam dengan ukhuwah Islamiyah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.